Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Pro 4. Berjumpa dan bersua kembali dengan saya Adi Yohana yang pada pagi hari ini akan temankan saudara dalam acara Segantang Lada Pagi edisi Rabu 25 Januari 2020. Maksud kami Rabu 25 Februari 2026. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 Ramadan. Seminggu sudah kita menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan semangat kita tidak berkurang, justru semakin kuat dalam memperbaiki diri, menjaga lisan serta melapangkan hati dalam setiap keadaan. Saudara, pagi ini kita akan bersama dalam rangkaian acara yang penuh keberkahan. Dimulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Hikmah Pagi, sebagai bekal rohani mengawali aktivitas di hari ke-7 Ramadan. Selepas itu, pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada Kemilau Kepri, menghadirkan informasi dan semangat pagi khas Kepulauan Riau tercinta. Dan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam Sembang Komunitas, membahas aktivitas dan inspirasi dari komunitas yang ada di sekitar kita. Saudara perempat, adapun Hikmah Pagi akan kita mulai dengan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Egi Rianto dengan surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Kemudian akan kita dengarkan siraman rohani Islam bersama Ustazah Indah Kurnia dengan topik menemukan kembali pedoman hidup di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi Dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus, cahaya yang menerangi kegelapan dan obat bagi segala penyakit hati.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang akhlaknya adalah perwujudan dari Al-Quran. Selamat pagi sahabat Hikmah Pagi RRI Pro 4 Tanjung Pinang, pendengar setia yang senantiasa mengharap ridhonya. Semoga setiap detik yang kita lalui menuju bulan suci ini dipenuhi dengan kerinduan untuk kembali bersimpuh di hadapan kalamullah yang mulia. Pendengar perempat, Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Di dunia modern yang serba cepat ini, Al-Quran seringkali hanya menjadi penghias rak buku atau aplikasi yang jarang dibuka di ponsel kita. Kita lebih betah menatap layar gawai berjam-jam, membaca rentetan status dan berita yang belum tentu benar, daripada merenungkan satu ayat suci. Ramadan hadir sebagai momentum untuk melakukan riset atau pengaturan ulang hidup kita, mengalihkan pandangan kita dari hiruk-pikuk duniawi menuju ketenangan abadi yang ditawarkan oleh setiap huruf dalam Al-Quran. Jika kita melirik sejarah, Rasulullah SAW memberikan kita teladan yang luar biasa dalam berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan untuk saling menyimak Al-Quran. Para sahabat dan ulama salaf pun memiliki kecintaan yang tak masuk akal bagi logika manusia modern. Imam Syafi'i misalnya dikabarkan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan di luar waktu sholat. Mengapa mereka bisa melakukannya? Karena bagi mereka Al-Quran adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Mereka tidak membacanya sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan spiritual. Di zaman Rasulullah, Al-Quran bukan sekedar dibaca lisan, tapi menggetarkan hati dan mengubah perilaku. Tantangan kita sekarang bukan lagi mencari akses terhadap Al-Quran karena ia sudah ada di tangan kita lewat aplikasi, tapi tantangannya adalah menghadirkan hati yang fokus di tengah godaan notifikasi. Membaca Al-Quran bagi masyarakat modern, khususnya bagi pekerja yang sibuk, memerlukan manajemen waktu yang disiplin. Pertama, kita bisa meninggalkan mentalitas membaca di waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca. Jika kita menunggu waktu luang, kita tidak akan pernah menemukan di dunia yang menuntut produktivitas tinggi ini. Tetapkan target realistis, misalnya metode 1 hari 1 juz, atau bagi per waktu sholat 2 lembar sebelum dan sesudah sholat wajib. Kedua, manfaatkan teknologi secara cerdas. Jadikan aplikasi Al-Quran di ponsel Anda sebagai aplikasi yang paling sering dibuka saat menunggu antrian, saat di perjalanan, atau saat jeda aktivitas. Hiasilah waktu tersebut dengan tilawah. Ketiga adalah kualitas di atas kuantitas atau tadabbur. Allah berfirman dalam surah As-Sod ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan atau tadabbur ayat-ayatnya. Membaca dengan cepat untuk mengejar khatam memang baik, namun akan lebih jauh lebih baik membekas jika meluangkan waktu sejenak untuk membaca terjemahannya. Bagi Anda yang bergelut di kesibukan di duniawi, perhatikan bagaimana Al-Quran menggunakan pilihan kata yang indah dan persuasif. Ini akan memberikan perspektif baru bahwa Al-Quran sangat relevan dengan disiplin ilmu atau apapun yang tengah kita tekuni saat ini. Tantangan
membaca Al-Quran di dunia modern adalah rendahnya rentang perhatian akibat terbiasa dengan konten singkat di media sosial. Membaca Al-Quran membutuhkan ketenangan atau tumakninah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, seperti meletakkan gawai di ruangan yang berbeda saat sedang bertilawah, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan betapa ruginya kita jika di bulan Ramadan waktu kita habis hanya untuk scrolling tanpa tujuan, sementara tumpukan pahala dari setiap huruf Al-Quran kita lewatkan begitu saja. Jadikan setiap ayat yang kita baca sebagai pelindung dari fitnah dunia yang kian hari kian membingungkan. Sahabat Rompat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita bertekad agar Ramadan tahun ini menjadi titik balik hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran merasa asing di rumah kita sendiri. Jadikan ia imam dalam pengembalian keputusan kita, pelipur lara saat kita sedih, dan penunjuk jalan saat kita tersesat dalam keraguan. Semoga dengan keistiqomahan kita membaca Al-Quran, Allah menurunkan keberkahan bagi hidup kita, memudahkan urusan studi dan pekerjaan kita, serta mengumpulkan kita bersama Ahlul Quran di surganya kelak. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyongsong bulan suci dengan cahaya Al-Quran di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.